Saya alhamdulillah udah bisa berangkat. Semalam gak bisa tidur, sakit gigi. Mulak balik, ya Allah. Saya kan ini buat membuka gak bisa, mau ngomong gak bisa. Nah kalau gak bisa ngomong sampai sini bagaimana ya? Masya Allah. Tapi karunia Allah, saya bilang ya Allah, saya kangen banget sama teman-teman di Aziza. Masa nggak bisa ketemu? Ya sama Allah dikasih kesembuhan, alhamdulillah. Tinggal di kita, ini bisa buka, tapi nggak bisa ibu. Masya Allah, saya tuh sampai tiapannya ya ini nggak lubang gigi, cuma sakit banget sebelah situ. Maaf ya. Jadi lemes-lemes dicurhatin. Ini apa bentuk rasa syukur yang sampai jalan tadi, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pokoknya udah niat aja berangkat, kalau memang nanti gak bisa ngomong ya yang penting duduk. Ya Allah. Mohon maaf, saya ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Tambah semangat ini ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman muslimah salihah Majelis Taklim Azizah yang insyaallah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, Masya Allah, kita itu berkah banget ya hari ini, hari Jumat tahun baru Masehi, bulan Rajab. Masya Allah, ini bukan kebetulan. Kalau kita mau bersyukur, kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, kita dipertemukan dalam ini majelis yang mudah-mudahan kita harapkan ini majelis yang mubarak, majelis yang menjadi jalan bagaimana Allah nanti memudahkan kita untuk bisa masuk surganya, majelis yang mudah-mudahan menjadi sarana ketika kita melakukan dosa. Di majelis ini kita sadar dengan dosa-dosa kita. Ini majelis yang mudah-mudahan sekali lagi kita akan menjadi muslimah sholihah yang mulia, muslimah sholihah yang nanti diangkat oleh Allah untuk bisa menjadi bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah teladan kita, Rasul tercinta kita, yang kita terus tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Muslimah sholihah, apa kabar? Alhamdulillah. Tahun baru ada pengaruh? Ruhul jadid ya. Apa tuh ruhul jadid? Ruh yang baru, semangat yang baru ya. Bukan baju barunya, bukan apanya yang baru, bukan, tapi bagaimana kita. Makanya kemarin ya kita tema di bulan Desember kan sarana muhasabah di akhir tahun. Cuman kan belum selesai, kemarin baru separuh kalau tidak salah, karena memang pembahasannya harus utuh dan kebetulan waktunya, bukan kebetulan, qadarullah waktunya berimpit ya, karena semua minta akhir Desember tuh ada kajian-kajian sehingga disesak-sesak GKP jaluk hari Jumat. Coba. Makanya
Ini momentum yang kemudian kita tarik lagi, ya. Ketika kemarin di akhir tahun, sekarang di awal tahun pun masih dalam rangka. Kalau kemarin kita momentumnya adalah muhasabah, sekarang evaluasi dari usia yang ketika Allah benar-benar sudah mempertemukan kita dengan tahun baru nih, yang dihitung bukan duitnya, bukan untung labanya, tetapi amal solehnya. Sekarang tanya pada diri kita, kita sekarang usia berapa? Macam-macam ya. Ada yang 17 kali 1, ada yang kali 1. Rata-rata kali 2 minimal ya. 3, wah 3 keren ya. Iya 3. Kalau kali 3 berarti kira-kira berapa? 41, 51 ya. Nah, yang perlu kita tanyakan, kalau Allah sudah memberikan kesempatan kita masuk tahun baru 2025, entah usia kita 41, 42, 51, 5 dan seterusnya, amal soleh apa yang sudah kita kerjakan? Ini penting, ibu-ibu sekalian. Untuk apa? Biar kita itu ada peningkatan. Ya Allah sudah dikasih keluasan usia, ya. Kok saya ngomong-ngomong kan kebangetan gitu. Pertama, yang kedua, kita kan tiap Jumat jemaat kayak gini. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti kita bisa hadir di majelis ilmu, duduk tenang. Tidak semua kesempatan. Tetapi aplikasi dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan seberapa jauh, ini penting, ya. Biar maaf ya, ilmu itu tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau bahkan di catatan sampai berjilid-jilid. Ada berapa jilid sudah jilidnya. Ini penting ya. Karena apa? Ilmu yang diamalkan, Masya Allah, gak akan pernah lupa, akan berkah, akan menjadi penerang dari jalan-jalan yang kita tempuh. Kalau kemarin kita belum berilmu, hari-hari aduh rasanya sumpah, rasanya hidup gak berarti, rasanya kita punya masalah segudang sendiri sementara yang lain enak, enjoy. Maka ketika kita punya ilmu, dapat ilmu, paling tidak ini bisa menjadi penerang. Ya Allah, ternyata semakin solihah perempuan itu sama Allah akan diuji semakin berat. Tetapi kalau tidak semakin solihah, maka jalan itu terasa enak aja. Kenapa ya temanku nutup aurat jangan, tapi hidupnya happy ya. Keuntungannya banyak kalau dia berbisnis, dan lain sebagainya. Jangan tergiur dengan orang yang bermaksiat. Menurut membuka aurat itu kan bagian dari tidak ikut syariatnya Allah. Ketika kemudian urusan dunia yang kita silaukan mereka dapat, itu bukan nikmat, itu adalah istidlal. Tahu ya? Dilulu sama Allah. Dunianya dikasih, tapi nanti akhirat dia akan merasakan bagaimana ketika tidak mengikuti syariat. Maka jangan salah menilai, aduh enak banget, mending gak usah pakai hijab aja deh, kayak dia gampang bisa gonta-ganti apa, nggak tahu deh, nggak usah diterusin ya. Artinya begitu ya. Sehingga di sini yang perlu kita pahami adalah sekarang kita merenung, kita lanjutkan. Ayo, yang kemarin sudah kita bahas ketika sebulan yang lalu ya, tentang bagaimana momentum muhasabah, masih ingat? Nah, kalau nggak ingat dibuka boleh bukunya. Yuk. Yang pertama kita muhasabahi adalah islahul alaqah ma'allah. Bagaimana hubungan baik kita dengan Allah? Ya. Hubungan baik kita dengan Allah sekarang masuk benar-benar kita di tahun 2025. Apakah kita menjadi muslimah yang semakin taat kepada Allah atau tidak? Atau masih mengeluh, atau masih ini? Nah, ini nanti akan ketemu. Kemarin sudah kita bahas.
Yang kedua, islahul alaqah ma'ar Rasulullah, ya. Jadi hubungan baik dengan Rasulullah. Seapa enggak kalau bersolawat? Masih berat enggak kalau kita dalam setiap langkah selalu mengaca ini dicontohin sama Rasulullah apa enggak? Karena beliau adalah teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau adalah pengimplementasi Al-Quran yang 30 juz itu adalah ada pada diri beliau. Sehingga cukuplah buat kita kalau mau melakukan sesuatu, cari di kehidupan beliau, di sirah beliau, ya. Sehingga ini penting sekali untuk muslimah salihah, ya. Semua apa yang dikerjakan Rasulullah SAW itu muslimah bisa ikut, kecuali ketika beliau berperan sebagai suami. Selainnya akhlak beliau menyeluruh, bisa dipakai laki dan perempuan, muslim dan muslimah. Yang kedua, yang ketiga kemarin sudah kita bahas, islahul alaqah ma'an nafs, ya, memperbaiki hubungan baik kita dengan diri kita sendiri, ya, di mana diri kita terdiri dari 3 unsur: jasmani, rohani, dan akal, ya. Dimana ketiga-tiganya ini ada hak yang harus dipenuhi. Semua butuh makan. Jasmaninya butuh makan, rohaninya butuh makan, akalnya butuh makan, dan pemenuhannya harus tawazun. Tahu tawazun, ya? Seimbang. Gak boleh cuma makan toh, sementara gak pernah nuntut ilmu, ya. Atau gak pernah ruhnya dikasih makan juga. Maka dia akan jadi muslimah yang, maaf ya, jangan tersinggung, ngantuan. Karena perutnya kok yang kenyang, ya. Sementara hatinya enggak, otaknya enggak, ya. Jadi nanti maaf ya, jangan tersinggung. Aku ngantuan mungkin ngopo ya, ini majelis taklim padahal gitu, ya. Yang kita sudah tunggu-tunggu, kapan jadwalnya kita catat, semua agenda disisihkan dulu. Teko nganggon, maaf ya, nyampe di tempat, kita khusyuk gitu. Nah, ini jangan tersinggung. Bisa jadi yang kita penuhi hanya jasmaninya, yang kita beri makan. Yang kedua, ruhnya. Ruh, hati, makanannya adalah zikrullah, kemarin sudah kita bahas, ya. Dan obatnya tilawah Al-Quran. Ini pun harus seimbang. Kalau enggak, maaf ya Bu, teman-teman semua, jadinya kita itu baperan, tersinggungan, sidik-sidik suudon aja sama temannya. Ada ngomong berdua sebelahnya, terus rasanya aku gitu. Padahal sedikit pun enggak nyentuh nama kita. Tapi kita sudah baper karena apa? Maaf, lapar hatinya, nggak pernah dikasih makan, juga banyak penyakitnya. Kemarin sudah kita contohin, ya. Salah satu penyakit hati itu ujub, ya, hasad, ya. Ono koncone ganti jilbab wis loro kabeh. Kok bisa gitu, ya? Apalagi ini tahun baru, liburan, semuanya belum baru-baruan. Kita greges ada temannya begitu. Nah, ini penyakit, ya. Artinya di dalam rohani kita, ruh kita, hati kita kurang diberikan santapan bergizi, sementara penyakitnya muncul banyak, ya. Gizi hati kita adalah zikrullah, itu gizi yang luar biasa buat hati, dan obatnya adalah tilawah Al-Quran. Ini dijaga betul. Kalau enggak, udah habis kita, ya. Itu tadi, kemakan ini sedikit udah sakit hati, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga akalnya. Makanan akal apa? Ilmu. Makanya Masya Allah, ya, berkali-kali kita sampaikan, kita bisa mudah hadir di majelis ilmu itu bukan kebetulan. Allah pilih
kita untuk menjadi muslimah solihah. Makanya kalau di tempat kajian benar-benar harus fokus ya. Nah kok kita mulai ngeleor-ngeleor ya. Harus bisa nyiasati diri. Wah kita aku butuh-butuh ini. Ya butuh aja kalau daripada ngantuk ya. Atau saya tak gerak bentar keluar jalan, boleh nggak apa gitu ya. Karena daripada nanti kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu kalau didapat sambil ngantuk bisa salah ya. Betul? Gimana tulisanku tekan nama kok ya kena di Masya Allah gitu ya. Sayang kalau begitu ya. Daripada begitu mending gak usah dicatat dulu, kita rauh, kita jalan-jalan sampai seger, baru kemudian hadir di majelis ilmu lagi. Gak apa-apa ini begitu ya. Sehingga ini penting. Dan sudah hadir itu aja masih begitu, apalagi gak mau hadir di majelis ilmu, maka kita akan menjadi muslimah yang ya tahu ya. Jamu gak nyambung. Makanya hati-hati. Kita nanti kalau punya ilmu banyak, manfaat ngurus suami, insya Allah ya. Orang seruntuk. Ada yang seruntuk ngurus suami? Enggak ya. Ngurus anak. Urusan anak. Ada di hati itu kesel aja bawaannya. Tapi kalau ilmunya banyak enggak lama ya. Karena tidak ada sebesar biji sawi pun dari amal soleh yang kita kerjakan kecuali Allah akan ganti dengan pahala, dan semua catatannya tuh rapih, tidak ada yang terlewat. Makanya gak usah ngiri kalau suami kita kadang cuek, udah biarin aja. Catatan buat kita, bukan buat suami. Beliau ada catatannya sendiri gitu ya. Jika kalau kita mengerjakan sesuatu dalam posisi capek, jangan dipaksakan, istirahat. Karena itu nanti gak dapat apa-apa, dapatnya kesel hatinya ya. Kalau udah kesel, maaf, nasihati kebaikan kepada anak pun kalau kita dalam posisi marah, yang ditangkap bukan baiknya tetapi marahnya. Baik, itu yang ketiga ya, islahul alaqah ma'an nafs. Kemudian yang keempat, islahul alaqah ma'al walidain, memperbaiki hubungan baik kita dengan orang tua. Saya tanya, orang tua itu siapa? Ayah, ibu. Maksudnya siapa yang saya tanyakan? Oh iya, mumpung ingat ya. Mohon maaf, saya minta izin kepada pengurus. Ini ada saudara kita yang butuh dibantu yang seperti saya sampaikan ya. Barangkali ada ibu-ibu yang punya zakat, karena ini termasuk fuqara wal masakin ya, belum tersalur. Saya minta sedikit dari zakatnya disalurkan ke sini untuk membantu satu keluarga ini karena butuh untuk makan ya, makan saja bukan yang lain-lain ya. Sehingga ini untuk urusan mendasar, seberapa pun nilainya sangat berharga. Makanya saya minta izin kepada pengurus untuk ini ya, nanti sebagian untuk diluangkan, diulurkan ke sana, terkhusus buat zakatnya, mungkin nanti bisa dikasih keterangan kayak gitu ya. Bersedia? Nah, sekali lagi yang ada, kalau yang nggak ada nggak usah ya. Kalau memang pas juga sama-sama membutuhkan, atau bisa jadi udah tersalurkan, nggak apa-apa ya. Jadi yang belum aja, yang ada aja silahkan disisihkan, seberapapun akan sangat membantu beliau, insya Allah ya. Mumpung ingat tadi lupa ya, mohon maaf. Baik, sambil itu berjalan kita lanjut. Tadi sampai mana saya? Yang terakhir, oh ya, ma'al walidain. Yang saya tanyakan, orang tua itu siapa? Orang tua itu adalah manusia di dunia yang paling berjasa kepada kita, nomor satu itu ya. Karena kita nggak mungkin terlahir ke dunia tanpa perantara orang tua. Dan tidak ada orang yang bisa membersama kita, merawat kita, ngasih makan kita, didik kita sampai seperti sekarang ini selain orang tua. Ada yang protes,
orang tua saya tuh begini, orangnya pelit, ibu tuh cerewet, apa, diapa-apakan, itu tetap orang tua kita. Dan ketika kita terlahir dari ibu yang cerewet, maaf ya, bukan mengecilkan peran ibu, itu adalah bukan kebetulan, tetapi sudah qadarullah, takdirnya Allah untuk memiliki ibu yang terbaik dengan cerewetnya. Halo? Ingat Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu adalah pemuda yang dirindukan penduduk surga, karena Uwais Al-Qarni itu dijamin masuk surga. Kenapa Uwais dijamin masuk surga? Karena Uwais sangat bakti kepada ibunya. Di sejarah dituliskan bahwa ibunya itu bukan ibu yang gampangan gitu, bukan. Ibu yang, mohon maaf, sangat cerewet. Tapi tidak ada kata-kata ibu kecuali Uwais, iya ibu, sendikoh kalau bahasa Jawanya. Itu seperti itu. Makanya Masya Allah, luar biasa, dengan dia fokus pada baktinya kepada ibu, sudah dijamin masuk surga. Padahal Uwais Al-Qarni bukan termasuk pemuda yang menawan, bukan ya. Pemuda yang pelit kayak sekarang keren atau gimana, bukan. Tetapi keimanannya kepada Allah yang itu diwujudkan dalam bentuk baktinya kepada ibu, sampai ibunya ridho, sampai kemudian ketika Uwais meninggal dunia, yang memandikan adalah para malaikat. Masya Allah, iya, itu Masya Allah ya. Sehingga di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, ya Allah, luar biasa ya. Sekarang ketika kita berperan sebagai ibu kepada anak, bagaimana? Anak kita panggil gak datang-datang, sakit hati. Anak kita nasihati sekata, jawabnya 5 kata atau 10 kata, sakit hati. Kita dibilang cerewet, sakit hati. Itulah yang dirasakan ibu kita. Maka ketika kemudian kita mau protes sekarang, ya Allah, ibu kok cerewet banget. Aku tuh sekarang manggil anak kok gak bisa hadir segera, nyuruh anak susah. Tengok dulu ke sini. Jangan-jangan gitu ya. Halo? Nah, bisa jawab kira-kira. Jangan-jangan kenapa kira-kira? Itu dia, makanya ndak usah protes. Apapun yang sudah Allah kasih dengan ibu kita, itu sudah pilihan Allah yang terbaik. Ujiannya itu tadi, sampai sekualitas Uwais Al-Qarni dijamin masuk surga, dimandikan para malaikat ketika dia meninggal dunia. Itu bukan kehormatan yang kaleng-kaleng, saudaraku. Itu kehormatan yang luar biasa, yang dia nanti akan panen ketika sudah, kalau orang sudah masuk surga mau ngapa coba? Ya Allah, mau apa aja bisa. Tetapi di surga ada pos yang harus dibayar. Caranya bakti kepada kedua orang tua, perbaiki selama beliau masih ada di dunia. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Tetap bisa bakti seperti dulu yang saya sampaikan. Maka dari dulu bagaimana kita tetap berbakti walaupun orang tua sudah tidak ada. Masya Allah ya. Mohon maaf, saya cerita sedikit. Kemarin baru pulang dari Jawa Timur 1 minggu saya. Itu bukan mengenang ya, kalau bahasa Jawa Timur itu kan ada doa bersama haul yang tiap tahun gitu ya. Ibu saya kan meninggal tanggal 25 Desember tahun 2022. Nah kemarin itu kita kumpul adik-adik semua yang di Kalimantan, Madura, semua kumpul. Rasanya cuma nangis yang ada. Karena apa? Merasa ya Allah, sekarang ibu bapak sudah gak ada, sementara kita sudah pingin, maaf ya, ilmunya nyandungnya baru sekarang gitu ya. Dulu ngerawat sedikit rasanya udah ya, emangnya aku tahu anaknya udah kayak gitu, sama asa bahwa kita perannya banyak. Tapi ternyata ketika kemudian dihitung ke belakang peran beliau dengan peran yang kita lakukan, ya Allah, seujung hitam kuku nggak ada. Sehingga kita yang ada, ya Allah, berlinangan air mata semua. Dan sekarang itu kita merasakan adik-adik itu banyak diem,
dulu yang bilang bapak tuh galak, ibu tuh anu, tidak ada kemarin yang berkata-kata begitu. Semua nyadar ketika sudah kepentok dengan anak-anaknya. Mohon maaf ya Allah, ternyata berarti ibu itu luar biasa. Nah baru ngakuin ibunya luar biasa, ayah luar biasa, punya anak 6 coba kayak gitu. Aku cuma anak 1, cuma anak 2 aja. Di sini rasanya katanya beri. Berarti bapak itu luar biasa. Baru rasa orang itu harus sudah merasakan perang yang sama. Makanya ibu, kalau sekarang masih ada orang tua, rawat dengan baik, penuhi haknya, ya. Menyenangkan beliau ukurannya bukan kita, tetapi beliau. Kalau maunya cuma dengerin curhatnya, dengerin. Kalau maunya cuma dimasakin masakan sederhana, masakin. Jangan dikasih yang aneh-aneh, ya Allah, ya. Dia pengen ngene gak tau dikei. Saya terus kayak semangat dikei. Maaf ini kasar aja, orang Jawa Timur tuh begitu bilang. Jadi nengok orang tua yang masa orang sudah nggak ada giginya dikasih ayam potong coba. Terus gimana ini coba? Suruh lihat aja, kan nggak logis maksudnya begitu. Duh, cara nenek nggak kayak akunya nggak kayak gitu. Masakin yang lembut aja, aku tahu putih aja udah kok. Bergetar kentang itu sudah enak ya, karena itu yang bisa aku makan. Nek ayam maaf, buat kok rajang cilik-cilik kata beliau, tetap ditelan tuh nggak bisa, susah. Harus dikasih air banyak gitu aja, nanti masih kelepeh lagi gitu. Maaf ya, artinya begini ya. Jadi akhir kita ikhlasnya juga terjaga ketika merawat orang tua kita yang sudah usia. Maka ikuti apa maunya. Udah ikuti aja. Saya pernah contohin ya, pernah sampaikan. Ketika ibu masih sugeng itu, masih sehat, itu kan beliau bilang begini, "Duh, aku kok pengen masak ini yang masakanmu yang gini-gini. Tapi saya kira gue kayak gitu. Suruh duduk, ya udah suruh duduk. Ibu cerita gitu. Saya lihat jam, aduh ini mulai jam makan. Logika saya, ya. Tapi ibu belum selesai cerita, dan cerita itu sudah berapa puluh kali nggak bisa dihitung. Makanya ini ujian kesabaran itu di situ. Ya Allah, bolak-baliknya ibu yang diceritakan. Tetapi memorinya ibu itu yang nyampainya di situ. Jadi ya udah didengerin aja. Oh, kita tinggal dengerin, pasang telinga aja, nggak repot-repot kok. Dan jangan disangkal, ya. Jadi dengerin aja. Oh, buku sudah macet nanti ceritanya, betul ya. Dengerin. Nah, habis itu cerita sudah selesai, beliau bilang, "Duh, aku kok luwe." Nah, beliau bilang luwe itu jangan pakai lama. Terus nyiasatinya bagaimana? Kita harus hafalin karakter itu, ya. Caranya ketika ibu mau minta cerita kepada kita, biasanya habis itu lapar, terus minta dahar gitu, kita udah siapin racikan-racikan itu sudah tinggal plung, selesai kita segera sajikan. Karena kalau enggak, nanti beliau juga marah. Oh, terus ya, kayak gitu. Ya Allah Bu, tadi kan dengerin cerita kita. Ya tapi justru selalu enggak mau tahu dengan yang tadi. Itu bagian dari ujian kesabaran bakti kita agar membuat ibu senang. Udah disiasati, kita pelayan enggak apa-apa. Oh, enggak pakai lama kok, maksudnya kita hanya berapa hari aja merawat, nanti bisa ini. Masya Allah, ketika dulu belum punya ilmunya, itu beresuruh aja ya Allah, itu kita baru lari-lari, ini baru, dan nanti bisa jadi kita belum selesai masak, beliau seleranya udah berubah. Aduh, udah situ, aku kok pengen nah, ya Allah, ini kalau bisa rusak amal kita, karena kita ngedumel, karena kita nggak ikhlas, karena kita, Masya Allah, ya. Makanya di situ ini bagian dari yang kemudian saya ceritakan itu. Jadi Masya Allah ya, kita terus ingat, besok aku naik tua, ojo-ojo kayak gitu, atau bahkan lebih parah gitu loh. Sehingga doa beneran, ya Allah, kemarin tuh nangis
nangis sama adik-adik itu, ya Allah, kok iya ya, kok kita gini ya, kok gini ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu ringkas cerita. Intinya, nyenangkan orang tua, ukurannya jangan kita, tapi ukurlah apa yang dimau beliau. Yang penting beliau bahagia, sudah, itu saja ukurannya. Sehingga jangan masuk logika kita kadang yang kayak gitu kok suka, lah emang kersane kayak gitu, selain itu gak kerso. Nah udah. Nah sekarang kalau sudah meninggal bagaimana caranya? Sambung silaturahim, doa-doanya terus kita panjatkan, dan niatkan setiap bersedekah itu pahalanya bisa ngalir kepada beliau. Maka insya Allah itu nyampe, dan ibu-ibu semua tetap mendapatkan pahala dari sedekah-sedekah yang kita lakukan. Baik, itu yang keempat. Ya nanti selesai ya, agak cepat sedikit. Yang kelima, Israhul alaqah ma'al azwaj. Nah ini dia. Siapa tuh azwaj? Pasangan. Siapa tuh pasangan kita? Suami. Siapa yang sudah sukses taat kepada suami? Perjuangan. Perjuangan ada? Atau ada yang sudah sukses? Iya bu, saya sudah oke banget, suami saya hari-hari udah enak sekarang rawatnya. Iya, ada yang begitu? Wah, Masya Allah ada. Kalau ada, kasih dong tipsnya. Karena kita itu sampai sekarang masih perjuangan, terutama saya ya Allah ya. Walaupun kadang suami itu sudah sangat mudah ya, tapi menurut saya tetap pada titik ujian. Karena mudahnya itu kadang kayak gini misalnya, pagi-pagi mau misi, terus ada sesuatu yang digandaki, waduh gimana ini, nah kayak gitu ya. Jadi bagian dari yang ujian-ujian itu. Tetapi ketahuilah ibu-ibu sekalian, suami kita itu sarana paling mudah buat kita sebagai istri untuk bisa masuk surga. Terus taat sama suami, insya Allah sampai kita meninggal suami kita ridho, maka kita dipersilakan masuk surga lewat pintu manapun. Ya Allah, sampai situ kemarin bahasnya. Nah, jadi intinya itu. Sehingga sekali lagi, yang kalau kadang-kadang mohon maaf ya, suami kita rewel. Ada yang pernah suaminya rewel? Aduh, rewelnya suami bagaimana? Ya sendiri-sendiri ya, itu ininya. Tapi paling tidak di situ membuat kita lapang dada. Ya Allah, semoga ini menjadi sarana buat saya untuk bisa masuk surga. Sing ketoke apa dadi enteng, yang kelihatannya sulit jadi mudah. Minta petunjuk pada Allah. Ya Allah kuatkan, ya Allah kasih kemudahan pada saya untuk ikhlas, untuk ridho, untuk sabar. Insya Allah Allah kasih. Karena itu ingat, kalau sampai kita dalam posisi meninggal dunia, mohon maaf ya Bu, sementara suami kita nggak ridho, neraka terbuka buat kita. Ayo. Pernah saya contohkan ketika Rasulullah SAW selesai sholat gerhana, manggil para sahabat, kemarilah wahai sahabat. Kenapa ya Rasul? Dalam sholatku tadi aku ditunjukkan oleh Allah, aku melihat neraka itu banyak dihuni oleh perempuan. Terus para sahabat tanya kaget, ya Rasul kenapa? Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak puasa? Puasa. Apakah mereka tidak sedekah? Justru para perempuan itu yang rajin bersedekah. Terus kenapa ya Rasul sampai perempuan itu banyak menghuni neraka? Sudah tahu jawabannya ya? Karena sangat sedikit yang bersyukur dari nafkah yang diberikan suaminya. Silakan. Ya. Ayo. Ono sing tiap-tiap kayak tiga ini. Ya Allah, sembarang larang suami ini. Belum lagi kalau telat ngasihnya. Manyunnya udah nyampe ke sana-sana ini ya. Masya Allah. Terus sahabat tanya, ya Rasul seperti apa itu tidak bersyukurnya para istri, para perempuan itu? Coba sekali aja kamu
tidak berbuat baik di hadapannya, atau kamu tunda nafkahnya, atau kamu tidak kasih nafkah, maka dia akan bilang, kamu itu memang gak ada baiknya. Gak ada baiknya katanya. Ketutup sekali yang tidak kasih nafkah atau nafkah yang telat. Insya Allah. Saya pernah cerita di sini. Ada seorang ibu yang curhat. Curhat suaminya, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kita termasuk yang di catatan ini, gitu ya. Nah, ketika dia curhat, ingin dikasih solusi, ini ditanya. Tidak ditanya macam-macam, cuma begini, coba sekarang saya ingin tahu, sebelum ibu curhat banyak tentang suami, tolong ceritakan kebaikan dari suami. Ibunya tuh udah manyun, ya. Terus dia bilang apa? Tidak ada ya Ustaz. Jawabnya begitu sambil matanya melotot, ngomongnya tinggi. Masa? Nggak ada benar? Nggak ada. Terus semuanya jelek. Waduh, ya ini masalah ini. Ya masa orang gak ada baiknya, semuanya jelek, kan gak mungkin. Wong Allah tuh sudah kasih tuh pasti, setiap orang tuh ada dua, ada lebih, ada kurang. Dan pasangan itu bukan satu sempurna, tetapi saling menyempurnakan. Halo, Bu, gak ada pasangan yang sempurna tuh, gak ada. Kalau sempurna ngapain? Ketemu dinikahin. Artinya kelebihan ada di pasangan atau di istri, kekurangan ada di suami. Kelebihan ada di suami, kekurangan ada di istri, berpadu, saling berjalan bersama. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih bagaimana. Nah, tadi kisahnya. Nah, sehingga kata Nabi, itulah yang menyebabkan kenapa neraka itu banyak dihuni perempuan, karena bersyukur pada suaminya kecil. Rata-rata ketika suaminya melakukan kesalahan, kebaikannya tertutup dari kesalahan sedikit yang suami lakukan. Insya Allah ya Bu, yuk kita evaluasi. Sekarang masuk tahun baru, pasangan kita sudah membersamai kita berapa puluh tahun, ya. Kalau yang masih bersama, kalau qadarullah akhirnya pun harus berpisah, maka minta kepada Allah agar apa yang sudah kita lakukan dengan pasangan yang sampai kemudian berpisah itu ada nilai-nilai atau catatan amal soleh yang kita kerjakan buat beliau. Karena beliau bisa jadi mantan kita, tetapi tidak buat anak-anak. Halo, ada yang punya pisah begitu? Semoga Allah memberkahi pilihan, karena cerai itu halal, boleh, tetapi dibenci oleh Allah. Tetapi ketika rumah tangga itu memang sudah tidak ada mediasi, sudah tidak bisa disatukan lagi pun diperbolehkan. Itu jalan yang diambil, dia harus cerai, tidak apa-apa. Yang penting bukan terus kemudian mohon maaf, satu istri membuka aibnya, tidak. Kecuali kalau konsul ya, kalau konsultasi itu memang harus diceritakan kasusnya apa, karena kalau enggak mengerti, cuma tidak diemberin kemana-mana. Yang kedua, karena dia adalah, kalau posisi kita sekarang semuanya jadi istri, pastilah yang akan kita bicarakan adalah kalau itu hasil perceraian, maka mantan suami, maka edifikasi kepada anak yang baik dari suami kita. Karena dia nanti butuh figur. Kalau takdirnya Allah kita ketemu suami lagi, ya, maka anak akan melihat sisi dari apa yang sudah kita edifikasikan tentang ayahnya yang sudah berpisah dengan ibunya, ya, sehingga dia tidak ada trauma-trauma khusus atau apa, tapi yang ada adalah dia tetap hormat kepada mantan suami ibunya atau ayahnya, dan dia akan hormat kalau takdirnya ketemu dengan ayah yang baru. Ya, singkat cerita begitu. Sehingga ibu-ibu sekalian, sekarang perbaiki ngomong, gak boleh lebih tinggi loh dari suaminya. Halo, siapa yang suka nyentak-nyentak? Ada? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, sekarang harus diubah. Nih Allah kasih kesempatan buat kita untuk berbenah, ya. Jadi udah, ya Allah, udah
itu dosa masa lalu. Insya Allah, Bu, kalau kita harus, maaf ya, namanya orang mau berubah dari karakter lama yang kurang baik, itu kan perjuangan kan. Nah, ketika perjuangan tuh udah berubah, habis dapat kajian, wah semangat kayak gitu ya. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Ayo silakan diminum. Ya, jadi kita perjuangan ya, kadang-kadang udah bisa ngomongnya rendah, sabar, tapi kok keuji lagi gak apa-apa. Yang sama Allah pilih itu prosesnya, ya. Beda kalau kita udah mau karakter udah kayak gini dan dia kayak gitu, udah biarin, beda. Ya, Bismillah, dengan izin Allah, insya Allah Allah kasih kesempatan dan dimudahkan menjadah. Ya, siapa ada kemauan di situ pasti ada jalan, insya Allah ya. Sehingga jangan nyerah kita. Kita nggak tahu loh amal soleh yang mana yang kemudian diterima oleh Allah nantinya. Bisa jadi karena ujian kita paling berat adalah ngadepin suami. Di situ kunci amal soleh kita bisa masuk surga, bisa jadi di situ. Ya Allah, jadi mau itu kok angel cuma tahu taat sama suami. Ada yang merasa gitu? Bisa jadi disitulah titiknya. Sementara jenengan bisa sholat 5 waktu tepat waktu, bisa sholat rawatib full, bisa sholat duka oke, bisa sholat malam gak pernah bolong, dimudahkan sama Allah, sedekah iya, giliran taat sama suami ngos-ngosan terus. Bisa jadi yang paling mendatangkan pahala besar itu di situ. Ingat kata-kata saya ya, insya Allah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini momentum yang benar-benar kita gunakan untuk berbenah. Baik, sekarang yang ke-6, Islahul alaqah ma'al aulad, memperbaiki hubungan baik kita dengan anak. Nah, ya, anak ya. Ada yang nggak punya anak? Semua punya, alhamdulillah. Tadi udah kita rasakan bagaimana peran sebagai anak. Sekarang kita punya anak. Didik bagaimana Bu? Gampang apa susah? Era sekarang didik anak itu katanya perjuangan luar biasa. Anak lebih taat pada HP dibanding dengan rupanya ini menjadi PR bersama. Di mana-mana, ya Allah, ibu kia kayak terus dodong ya. Insya Allah. Jangan dikira bapak enggak. Bapak ngurus dodong sama ibunya. Tiga duit kok entek terus kayak gitu, kurang terus kayak gitu. Nah, itu punya aja. Jadi kerjasama yang baik urusan mendidik anak. Anak itu bukan cuma tanggung jawab ibu, tetapi ibu menjadi sekolah yang pertama buat anak. Itu yang harus dipahami. Sehingga di sini kalau dikatakan ibu sebagai pengelola dari sekolahnya, sementara ayah kepala sekolahnya. Jadi nggak ada ceritanya ayah masrahin total urusan pendidikan kepada ibunya. Halo? Apakah kita dipasrahin total ke sekolah duduk ibu bapak bisa boleh duit kayak gitu? Ada yang mandul ya begitu. Sekarang harus diubah. Tidak ada kata terlambat. Kalau anak udah gede-gede bagaimana? Pun tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Sehingga kita lihat evaluasi ke belakang, ya Allah selama ini saya didik anak itu seperti ini, ketemu kesalahannya, minta maaf. Aduh, nanti gimana mereka kan jadi tidak hormat lagi pada kita. Tidak ada kata begitu. Minta maaf kepada anak dari kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua tidak akan pernah menurunkan harga diri kita. Justru anak respect insya Allah selama niatan kita benar karena Allah, kita berubah karena Allah, kita mengakui kesalahan juga karena Allah, bukan karena yang lain.
Sehingga urusan penghormatan, ya udah mungkin bisa jadi anaknya kaget, ya. Ketika kita minta maaf, nah dulu karena ibu gak punya ilmu, dapatnya segitu, ya caranya begitu didiknya, tapi ternyata begini-begini, ibu berarti salah, mohon dimaafin ya. Gimana sih ibu jadi orang tua? Mungkin bisa jadi dikatain begitu sama anak, tapi nggak apa-apa. Itu sebagai ongkos dari kesalahan kita, nggak apa-apa. Setelah itu tindih dengan amal soleh yang baik dalam urusan sikap kepada anak. Insya Allah ya, walaupun bekasnya itu tetap ada, tetapi paling tidak ini menjadi sesuatu yang menggembirakan sehingga tidak ada kesalahan didikan yang akan diwariskan. Paham ya? Sehingga anak, oh dulu ibu ngajarin kayak gini, nggak apa-apa, berarti nanti aku ngajarin anakku begitu. Padahal itu sesuatu yang salah. Maksudnya di situ kita putus rantainya, kita ganti dengan kebaikan. Jangan sampai kesalahan kita akan diwariskan kepada cucu kita. Paham ya Bu? Baik. Mohon maaf, jam berapa sekarang? Nggak kerasa jam 9. Kerasa ya? Baik, singkat saja, nanti kita bisa dialog kalau ada yang kurang jelas. Yang ke-7, Islahul alaqah ma'al apa dulu? Akriba, betul. Apa akriba? Kerabat dekat. Kerabat dekat siapa? Yang ada hubungan darah. Bisa kakak kita, bisa adik kita, bisa keluarga ayah, keluarga ibu, ya. Yang jelas ada hubungan darah. Rahim, ada rahim. Maksudnya bagaimana? Kita perbaiki. Bisa jadi mohon maaf, kemarin tuh ketemu banyak sekali ternyata ada yang saling tidak tegur sapa dengan saudara kandungnya, adiknya ada, dengan kakaknya ada dengan saudara ayahnya ada dengan saudara ibunya. Udah bertahun-tahun tidak saling tegur sapa. Ya Allah, kok bisa ya? Padahal satu kampung itu. Kok bisa? Usut punya usut, ternyata masalah rata ya. Masalah warisan ini Masya Allah sumber fitnah. Makanya ibu sekalian, kalau barangkali ini konsepnya tapi memang tidak mudah, ada hak pembagian warisan yang harusnya menjadi hak kita diambil sebagian oleh saudara kita. Saudara kita itu terjemahnya kayak tadi, entah kakak kita, adik kita, saudara ayah, saudara ibu. Maka ikhlaskan. Ya Allah Bu, diambil tuh banyak harusnya saya dapat segini. Masya Allah, orang yang mau ngambil kelihatannya dia mendapatkan jumlah yang besar tetapi tidak berkah. Satu. Kedua, orang yang dizolimi diambil haknya, sama Allah akan diganti dengan yang lebih baik, lebih berkah. Gantinya tidak melulu dari apa yang dia ambil. Kalau dia mengambil tanah misalnya atau harta yang lain, maka Allah akan ganti tidak hanya berupa tanah atau harta, tetapi yang lain. Dua ya. Tiga, Masya Allah, selama kita ridho, maka itu akan menjadi amal soleh buat kita, dan kita terus akan dapat pahala yang mengalir. Sementara yang mengambil hak kita akan dapat jariah dosa. Halo, pilih mana? Dia pilih gak diambil kan gitu kan. Maunya ini masalahnya yang sering mengganggu hubungan kita dengan akribah kerabat dekat itu di situ. Gara-gara hak kita diambil ya akhirnya kita nggak mau silaturahim lagi, nggak mau datang ke rumahnya, nggak mau memenuhi undangannya, dan kita tersiksa sendiri. Kadang orang yang ambil haknya itu udah lupa, tapi kita kalau ketemu
sini sesak, cemot-cemot kepala, makan gak enak. Iya apa betul? Iya. Sementara dia nyantai aja gitu, makan enak, senyum-senyum. Ya Allah, siapa yang rugi? Halo, Diri sendiri. harta kita udah diambil, kita tersiksa, sementara dia nyantai aja. Udah, biarin urusan dia yang ngambil hak kita, Allah yang akan ngadili. Kita lepasin. Insya Allah itu memang gak mudah ibu-ibu sekalian. Tetapi kalau mau pahala banyak, udah ridoin dan minta sama ya Allah, ganti ya Allah. Udah ganti. Aku percaya banget kalau Engkau adalah Razaqon, sang pemberi rezeki, bahwa Engkau adalah Al-Ghani, maha kaya yang akan, maaf gitu ya, gak akan pernah habis kalau Engkau mau ngasih rezeki kepada hamba yang senantiasa taat kepadamu, yang tidak akan pernah mengambil hak orang. Sementara saya diambil hak saya oleh orang lain, maka ganti, insya Allah akan diganti oleh Allah. Tetapi sekali lagi Bu, ya namanya manusia ya, diambil haknya itu kadang kita mikirnya, ya Allah, padahal aku tuh gak pernah dolim, padahal aku tuh gak pernah ngambil hak orang. Justru disitulah Allah muji gitu ya. Coba sekarang kamu gak pernah ngambil hak dia, sementara dia ngambil hakmu, rasanya dia tetap kamu yakin kepada Allah, tetap kamu taat kepada Allah, tetap kamu jalin silaturahim atau tidak? Ingat ya Bu, siapa yang memutus silaturahim nanti di akhirat akan diputus oleh Allah. Tetapi siapa yang menyambung silaturahim nanti sama Allah akan disambung saat orang tidak ada yang mau peduli, karena ngurusin diri sendiri aja udah pusing. Bu, maaf ya, nyambung silaturahim itu bukan dengan yang baik-baik. Kalau itu semua orang bisa. Tetapi justru yang suka begitu-begitu kita tetap baikin. Yang memutus kita, yang deketin itu yang keren. Ya itulah yang nanti sama Allah akan dijanjikan ya. Umur panjang, tambah rizki, dan semuanya banyak pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah. Baik, itu yang ke-7. Yang ke-8, islahul alaqah ma'al jiran. Siapa jiran? Tetangga ya. Nah, tahun baru sepetang kerengan ya, karo tunggone ada tidak saling tegur sapa gara-gara panen rambutan gak dikasih, gara-gara pohon mangganya deketan dengan teras kita sehingga sampahnya tiap hari kita yang nyapu. Akhirnya megembren ya Allah, kalau beratau mangan boy tapi nyapu terus. Masya Allah Bu, tetanggaku pahalaku. Halo, siap ya. Jadilah tetangga yang baik. Udah dikai rasa kapopo itu bagian dari pahala. Udah ingat kisahnya Hasan Al-Basri yang toilet tetangganya itu di atas kamarnya bocor. Nah, itu berapa tahun beliau bersabar, tapi akhirnya sama Allah diganti dengan hijrahnya seorang non-Islam menjadi seorang Muslim gara-gara akhlak dari Hasan Al-Basri yang luar biasa. Masya Allah ya, memang nggak mudah Bu untuk jadi tetangga yang baik itu. Tetapi ketahuilah kalau kita menjadi tetangga yang jelek, maaf ya Bu, maaf sekali, ada perempuan muslimah solihah, dia rajin sholat malam. Artinya kalau sholat malam yang diajukan, sholat wajibnya udah gak ada masalah gitu ya. Sholat malam, rajin sedekah ya. Sementara dia jahat sama tetangganya. Kalau ngomong tuh nyelkit Bu. Di sahabat ini mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada perempuan yang macam begini bagaimana? Tidak ada tempat yang baik kecuali neraka. Tetapi ada perempuan yang ibadahnya biasa-biasa, dia sedekah hanya bisa sesobek roti kering, dia sedekahnya hanya mampu segitu. Tetapi dia baik sama tetangganya, lisannya enak didengarkan. Terus sahabat mengadukan kepada Rasulullah, kalau ada perempuan seperti itu bagaimana ya Rasul?
dia tempatnya di surga. Tetapi Bu, mohon maaf, kalau kita memang bisa sedekah yang lebih dari sesobek roti, ya sedekah yang banyak, jangan minimalis. Maksudnya di situ itulah bagaimana lisannya perempuan, akhlak yang baik itu menjadi kunci bagaimana dia nanti akan bisa masuk surga. Ya, tapi bukan berarti mengecilkan dari amal-amal saleh ketika kita mau beribadah kepada Allah. Jadikan muslimah yang optimal dalam urusan ibadah, tetapi jaga lisan kita, tangan kita, sikap kita jangan sampai nyakiti tetangga. Ya, baik. Yang berikutnya, yang ke-9, islahul alaqah ma'al asatid wa asatidah. Memperbaiki hubungan baik kita dengan ustaz dan ustadzah. Ini sekali lagi bukan karena saya sebagai ustadzah, bukan. Tapi ini sebagai bentuk adab. Bagaimana seorang murid itu harus menghormati. Ada adab khusus kepada ustadz atau ustadzah, guru perempuan dan guru laki-laki, dan juga guru perempuan dan guru laki-laki dari anak-anak kita. Halo? Ya. Jadi kita itu sudah sangat berhutang budi kepada guru anak-anak kita. Mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Maka ketika kita punya anak, mohon maaf ya Bu, ibu-ibu tuh sok baperan di sini. Kalau anak melaporin tentang tingkah guru yang kurang baik, jangan langsung di yes, ya. Iya kok emang benar gurumu tuh emang gak begitu. Redam dulu, dengerin. Karena anak itu kan kita gak tahu kalau guru negur itu bukan semata-mata karena kesalahan guru. Bisa jadi anak kita emang yang butuh ditegur. Kita harus ridho itu, ya. Gak mau disuruh ngumpulin PR berkali-kali diingetin tetap aja belum. Maaf ya, bahasanya begitu. Gitu masa gurunya gak boleh negur. Nanti lapor ke siapa? Akhirnya wah wis jadi apa gitu ya. Nah maksudnya begini, jadi kita itu menghormati guru bukan karena sesuatu yang baik-baik berjalan, karena guru itu kan harusnya mendidik dari semua sisi, ya. Sehingga ketika anak kita ada bibit-bibit kurang baik pun ditegur, kita harus ridho. Ya udah, kita pasrah sama gurunya. Kita suruh ngajarin di rumah juga nggak mampu. Ibu siap ngajarin anak SMA matematika. Jangankan SMA ya, saya itu waktu anak-anak kelas 3, kelas 4 ada udah pusing ya matematika. Artinya begitu kita tuh udah berdaya gitu loh. Tiba-tiba anak kita lapor ini itu sudah langsung iya, sudah langsung marah-marah, sudah langsung labrak, sudah langsung ini. Bukan akhlak yang begitu ya. Insya Allah ya, sehingga di sini apalagi kita belajar ya, mohon maaf ibu-ibu, bagian dari adab kita bisa ambil dari mana saja banyak ya. Contoh bagaimana seorang murid yang sangat beradab kepada gurunya, sampai mohon maaf kalau saya itu ada beberapa contoh murid-murid itu yang sangat luar biasa ketika dia dikeluarin dari pesantren. Maksudnya dikeluarin keluaran pesantren, lulus dari pesantren, mereka adabnya kepada guru-gurunya itu sangat luar biasa, diajarin beradab betul ya. Sehingga maaf ya, sebenarnya kalau secara adab bukan guru yang mendatangi murid, tetapi murid yang mendatangi guru. Cuma sekarang kan kualik ya, gurunya jejer gitu ya, muridnya enggak. Ini lepas dari semua kondisi bisa dipakai. Yang jelas ajarkan kepada anak jangan dengan kemarahan, tetapi sesuatu yang baik, dan jangan mudah terbakar dengan informasi yang diberikan kepada anak dari informasi yang negatif dari gurunya. Ada yang protes, kalau emang gurunya nggak bisa ada kan sekarang kasus guru yang na'udzubillah dari gitu ya, menodai murid-muridnya kayak gitu tuh. Terus bagaimana? Biarin, itu yang adilin Allah. Kita kewajibannya adalah menghormati dari sisi ilmunya yang diberikan kepada anak kita yang baik. Yang tidak baik ya emang ada jalur sendiri untuk diselesaikan.
tidak terus menjadi bahan ghibah. Halo, oh yo, gurunya nak segala, hati-hati ya, hati-hati ya. Udah itu ada jalurnya untuk diperbaiki. Kalau memang nggak benar ya udah kasih tahu kepada anak tentang bagaimana solusinya kayak gitu ya. Baik, yang terakhir yang ke-10 islahul alaqah ma'al fuqara wal masakin, kepada fakir miskin. Siapa fakir miskin? Nah, termasuk tadi yang saya sampaikan, ada yang mau kita bantu itu. Kalau kita tahu siapa orang yang kita bantu dan mungkin bisa jadi rutin, kita salurkan sedekah kita ke sana, zakat kita ke sana, tiba gitu ya. Mereka menyampaikan sebuah kebenaran, maka tetap harus kita terima. Kok mereka menjadi soleh atau solehah lebih dari kita? Kita pun juga harus menghargai dan menghormati. Tidak boleh, sopo sih? Nah, karena merasa bahwa kita sering nyalurin dana kita ke sana, zakat kita ke sana, sedekah kita ke sana, sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran kita tidak mau ambil. Bukan seperti itu, ya. Al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka kita nggak boleh ragu, karena kebenaran itu bisa datang dari orang melalui. Kalau kebenarannya dari Allah, dan kita masing-masing sama Allah itu sudah dikasih alarm. Hati kita itu ada alarmnya, ada basirohnya. Kalau sesuatu kebenaran itu hati itu nerima. Yang tidak nerima nafsunya, yang tidak nerima syahwatnya, sudah merendahkan dulu ya. Mohon maaf Ibu, kita menghormati pejabat itu semua orang bisa ya, karena terasa status sosialnya oke gitu ya. Tapi kita menghormati orang di bawah kita, entah tukang sapu kita, entah tukang cuci kita dan lain sebagainya. Tuh Masya Allah, kalau itu bisa kita lakukan, itulah yang diteladankan Rasulullah SAW. Menghormati orang bukan karena statusnya, menghormati orang bukan karena dia kaya atau miskin, bukan, tetapi dari bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau dia termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, maka tetap harus kita muliakan, harus kita hormati. Ini ujian, ya. Makanya dicontohkan di sini bukan menghormati orang yang kaya atau orang yang punya jabatan, tetapi fuqara wal masakin. Karena kalau orang pada level dunia rendah, sementara kita bisa angkat, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang tawadu, hamba-hamba Allah yang rendah hati, bukan hamba-hamba Allah yang ujub, bangga diri, atau bahkan dalam kategori kibir atau sombong. Makanya ibu sekalian, ada 10 poin ya yang kita bisa berbenah, yang kita bisa lihat ya. Semoga dari apa yang kita lihat nanti kita renungkan, ya Allah, Engkau kasih kesempatan aku ketemu tahun baru lagi, tapi kok aku gak berubah, aku tetap aja, maaf ya, ada catatan ya, ini ada catatan, yuk segera bismillah, kita bersama, ada ilmunya, kita bersama, ada komunitasnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, apalagi sekali lagi ini di bulan Rajab ya Ibu ya, kalau Ibu melakukan amal soleh, mohon maaf ya, saya jadi agak baper gitu ya. Kalau Ibu melakukan amal soleh, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, jika melakukan dosa, juga dilipat gandakan dosa. Maka usahakan direm betul, karena bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram yang Masya Allah luar biasa kemuliaannya. Semoga Allah mengizinkan kita semua untuk mengevaluasi, berbenah, dan kemudian diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lama. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya saja, bagaimana cara
menumbuhkan kembali rasa cinta kepada suami. Karena seiring berjalannya pernikahan itu ya kadang sekarang lama-lama itu jenuh, terus kita melakukan kewajiban itu ya hanya tinggal ya itu menggugurkan kewajiban gitu loh, nggak ada rasa cinta rasa apa gitu lah. Gimana? Wah. Makanya jawabannya saya. Iya, baik. Ada yang punya tips? Boleh dibagi, ya. Baik. Pernikahan sudah berapa tahun? 17. Putra berapa? 1. Laki apa perempuan? SMA. Sekarang apa yang dirasa? Hambar gitu? Iya. Baru 17 tahun, kok udah hambar ya? Maaf, ini bukan dalam rangka membuka aib, tapi kita sharing, ya. Perempuan itu beda dengan laki-laki. Mohon maaf, kenapa saya katakan begitu? Syahwat laki-laki dengan syahwat perempuan itu 1 banding 4. Dan itu fitrah. Fitrah itu bawaan Allah yang kasih, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali nerima, ya. Ketika pernikahan itu terjadi, sudah dipahami kalau pernikahan adalah bentuk ibadah yang paling lama, ya. Ibu sholat sehari berapa kali? 5 kali wajibnya. Sekali sholat berapa menit? Katakanlah 5 menit ya. 25 menit itu ukuran sholat itu ibadah kepada Allah dalam 24 jam itu cuma segitu. Tapi kalau dengan pasangan 24 jam. Wongnya rauno, tetapi pikiran tetap terikat dengan beliau. Kadang kerja di mana, LDR dan semuanya, apalagi ketemu setiap hari. Karena ketemu setiap hari, apalagi posisi kita sebagai istri, itu setan tuh tahu kalau istri taat sama suami itu akan mudah masuk surga. Paham ya? Makanya dia akan goda istri dari segala penjuru. Salah satunya dimunculkan rasa hambar kepada suami. Maaf ya, ini sampai kemudian kalau parah tidak segera diantisipasi, justru muncul gerengnya itu sama suami orang. Maaf, ini bukan mengajari begitu, bukan. Setan itu kalau sudah goda begitu, awalnya dibuat nggak selera sama pasangan itu. Walah bisa, maaf ya jelek gitu ya. Harus diwaspadai. Ya. Terus caranya bagaimana? Ya Allah, pandangi suaminya saat tidur. Maaf ya Bu. Beliau itu kan rijal qawwam ya, orang yang kokoh, yang memimpin kita, yang menjadi imam kita. Tapi dalam posisi tidur bagaimana? Maaf ya, tidak berdaya sama sekali. Ya Allah, kita senangannya nyentak-nyentak, maaf kalau yang kasar ya, disentak-sentak apa orang bener karek ngungkan ngokon misalnya. Iya lah geledek, nenek tunggu yuk kok ngono kuwi kayak gitu loh ya. Maksudnya gitu, itu sesuatu yang kita pikirkan dulu. Tetapi kenapa Allah menjodohkan saya dengan beliau? Sampai kemudian dari perjodohan ini Allah titipkan buat saya anak yang harus kita didik berdua. Berarti suami kita adalah orang terbaik buat kita. Bu, saya dulu tuh sebenarnya punya colong yang ini. Akhirnya miliknya ini. Coba kalau dulu saya sama ini kan bisa. Siapa bilang? Belum tentu. Bisa jadi ketika kita sama ini kondisinya lebih parah. Mohon maaf ini logika yang harus kita pahami ketika mulai ada rasa, diawali dari rasa hambar itu. Karena kalau itu diterus-terusin tidak segera diantisipasi, bisa tadi orang lain justru yang lebih menarik daripada suami kita. Halo, iya. Sehingga rumput tetangga tetap lebih hijau. Rumput kita garing, mengering. Orang-orang menarik. Nah, sehingga apa? Saat tidur kita amati, ya Allah. Insya Allah kalau kita dengan tulus,
maka yang muncul adalah ibu sekalian. Mau mesake banget yang bujuku kayak gitu. Nah, saat kita mulai ada mesake, itu artinya pintu hati kita terbuka. Maka ingat-ingat kebaikannya, jangan keburukannya. Halo. Kalau yang kita ingat keburukan, wis dadi. Enggak tahu bubar kok ya. Makanya kita ingat, oh iya udah, ya kan dia tahu kita catatan baik suami kita, dia itu begini. Kalau muncul yang negatif segera skip. Kalau muncul yang negatif skip. Yang dimunculkan adalah yang baik-baik terus kayak gitu ya. Setiap ada sesuatu ya kita paham ya. Mohon maaf ya. Kadang-kadang kita bukan hanya hamba ya, maaf ya. Kadang jengkel banget. Ini bukan mensohhikan dari kejengkelan ibu-ibu gitu ya. Kadang kita melakukan sesuatu sudah capek-capek nggak dihargai. Ini kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak ada di majelis ilmu, maka akan habis membuat kita memang laki-laki itu nggak layak dihormati, laki-laki itu nggak layak dihargai. Aku yang sudah akhirnya akunya yang dimunculin udah ya. Halo. Ketika itu muncul sekali lagi, rasakan, ya Allah, kenapa sih kok engkau perintahkan kita perempuan untuk taat sama suami? Ada suami kita seperti itu, maaf ya, senang memang kelombrak-kelombruk, maaf ya. Terus nek anu ki opo-opo ki sak penake dhewe, ya Allah, itu ujian, Bu. Bukan kita disuruh menghormati karena kelombrak-kelombruknya, tapi karena dia adalah laki-laki yang sudah yang mengambil alih dari hak perwalian dari orang tua kita, ayah kita, kemudian langsung pindah saat akad nikah. Itu besar tanggung jawabnya dan diperintahkan kita untuk taat sama suami. Bahkan ada hadis yang dijelaskan itu ya, insya Allah sudah paham. Sekiranya ada makhluk yang bisa disembah, maka akan aku perintahkan para istri untuk nyembah suaminya. Apa ada catatannya suaminya kelumbrak-lumbruk nggak usah gitu? Enggak, semua suami itu nggak ada catatan macam-macam, kecuali kalau suaminya ngajak kita maksiat, kita nggak boleh taat. Halo, gimana Bu? Nah, dari situ terus cari kesempatan untuk momen romantis. Kita yang nyari, karena kita merasakan hal bisa jadi suami kita enggak. Ya, suami kita tetap gerung sama kita, ya. Tapi kita kadang, nah makanya udah, tahu ya jawabannya sudah, ya gitu. Semoga ada manfaatnya dan semoga enggak baper ya. Karena ini masalah kita semua. Perempuan tuh beda, dia babakan tuh sahabat itu beda. Ya, dari bawaannya ada, selera aja udah beda gitu. Apalagi gak selera. Maka ini kita yang harus bisa nyeneng-nyenengin diri. Aku gimana ya saya lihat tambah cinta. Itu udah diingetin yang baik-baik aja gitu. Kalau perlu kritik suami kalau penampilan kurang menarik. Contohkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau di rumah tidak hanya menyuruh istrinya untuk berpenampilan baik, tapi dia kasih contoh ya, kayak mau pergi rapi kayak gitu, orang sarung sampai kelinting, kaos sampai bolong-bolong, enggak ya. Kalau dia mau istrinya cantik, dia sendiri kasih contoh. Kalau dia mau istrinya terawat, dia kasih duit untuk terawat. Tapi nggak ngajarin protes untuk ini loh ya. Waduh, itu akhirnya pada minta nafkah lebih banyak. Wah payah nanti ya. Kita pandai-pandai aja ya. Rumah tangga itu menyenangkan asal kita bisa menyikapi. Mohon maaf saya buka sedikit ya. Saya itu setiap pagi hampir ada waktu untuk ngopi sama suami ya. Waktu ngopi ngapain? Ngobrol ya, ngobrol apa, atau kadang kalau sempatnya malam ya, untuk menceritakan kalau kita unek-unek itu nggak enak, sampaikan ya. Siapa yang mau kita sampaikan kalau nggak dengan pasangan? Nggak usah pakai gengsi. Nyampaikan keluhan itu tidak akan pernah menurunkan harga diri ya. Pasangan kita yang paham dengan kita, maka udah sampaikan. Wallahu a'lam bishawab ya.
Semoga ada manfaatnya. Udah cukup ya. Ada yang masih mau bertanya nanti WA ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Nomor saya di Mbak Ella ya. Silahkan minta ke beliau ya. Baik, kita tutup muslimah salihah. Ya Allah, rasanya bahagia banget ya. Kita bisa saling bersama, kita bisa saling curhat, kita bisa saling menimba ilmu. Ya, mudah-mudahan kita nanti sesurga bersama. Baik, kita tutup dengan doa. Teman-teman semua, mohon waktunya untuk dikosongkan hatinya, fokus kepada Allah, minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai pembolak balik hati, tetapkanlah hati ini atas agama-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sungguh ya Allah, Engkau adalah yang menjaga hati-hati kami ya Allah. Jaga hati kami untuk tetap istiqomah di jalan Islam, iman yang senantiasa menepaki jalan-jalan kebenaran ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh sebagai hamba kami sangat jauh dari hamba yang taat kepadamu. Tetapi kami berusaha untuk bisa selalu taat kepadamu ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Juga kami sebagai anak untuk biru lidah yang tidak mudah ya Allah. Tetapi kami ingin menjadi anak yang nanti bisa mendapatkan pahala dan berkesempatan masuk surga-Mu lewat penuturmu. Maka munculkan dalam hati kami kebaikan-kebaikan orang tua kami ya Allah, sehingga kami tetap bisa taat dan bisa berbakti kepadanya dengan optimal ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh suami kami adalah orang yang telah Engkau percaya untuk mendidik kami, mengawal kami, menjaga kami sebagai istri. Tapi kadang untuk taat tidak mudah ya Allah. Setan sering menggoda kami dengan memunculkan kejelekan-kejelekannya, memunculkan kekurangan-kekurangannya. Ampuni kami sebagai istri ya Allah. Kami tidak mau menjadi istri yang durhaka. Kami tidak mau nanti masuk neraka-Mu ya Allah. Karena sungguh kami tahu bahwa suami kami adalah sarana mudah bagi istri untuk bisa masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang ini untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan yang sangat luar biasa ya Allah. Kami sadar banyak kesalahan dalam urusan mendidik anak-anak kami. Ampuni kami ya Allah. Mudahkan kami dengan ilmu-ilmu yang kami miliki untuk mengubah dari pendidikan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Karena sungguh anak kami adalah aset berharga bagi kami, yang kami ingin nanti tanpa kita minta mereka mau mendoakan kami ketika kami sudah menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh sebagai tetangga kami pun sangat banyak kekurangannya, tapi kami tidak ingin menjadi tetangga yang jelek ya Allah, menjadi tetangga yang kemudian membuat tetangga kami tidak nyaman ya Allah. Maka karuniakan kepada kami akhlak yang baik kepada tetangga sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman, sungguh hanya kepadamu kami meminta. Bagaimana kami tetap bisa rendah hati sekalipun kami dalam posisi yang punya uang, punya harta. Kami tetap bisa menghargai saudara-saudara kami yang mungkin urusan harta mereka berada di bawah. Tapi kami tetap menjadi orang yang tidak pernah merendahkan mereka.
juga kami jadikanlah, mohon kepada kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang menghormati kepada guru-guru kami, ya Allah. Tidak merendahkan kepada beliau, tidak kemudian tidak menghormati kepada beliau, tapi jadikan hati kami terang benderang untuk terus menghargai dari ilmu-ilmu yang mereka atau beliau sampaikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, sungguh momentum tahun 2025 ini adalah momentum terbaik buat kami untuk berbenah, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami, ya Allah. Beri kemampuan kepada kami untuk mengamalkan dari ilmu-ilmu kami, sehingga kami lebih taat kepadamu untuk mengerjakan perintah-perintahmu dan untuk menjauhi larangan-laranganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.